Halo Sobat ASN, pada video kali ini, aku bakalan ngasih tahu kamu mengenai panduan cerdas dalam proses kenaikan pangkat jabatan fungsional ASN di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, lalu berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, sebagaimana diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020, dan Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 tentang ketentuan pelaksana kenaikan pangkat PNS. Kemudian Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2025 tentang periodisasi kenaikan pangkat PNS, serta Surat BKN Nomor 13.749 BMP.01.01 SDD 2025 tentang penjelasan Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2025. Untuk jadwal submit usulan kenaikan pangkat, dulunya hanya dalam 6 periode atau 6 bulan. Namun sekarang usulan sudah bisa dilakukan dalam 12 periode atau setiap bulannya. Dalam kenaikan jabatan PNS, ada hal yang perlu diperhatikan dalam usulannya. Yang pertama, usul yang tidak sesuai dapat diperbaiki dan diajukan ulang maksimal 3 kali dalam periode yang sama, selama belum melewati batas waktu. Dan yang kedua, usul untuk JPT Madya, JPT Utama, dan JF Ahli Utama Kewenangan Presiden berlaku untuk 4 periode kenaikan pangkat. Untuk jangka waktu kenaikan pangkat jabatan fungsional, itu memakan waktu sekitar 60 hari, sesuai Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2023, dan gratis atau tidak dipungut biaya apapun dalam pelayanannya. Adapun syarat utama dalam kenaikan pangkat yaitu memiliki minimal 2 tahun dalam pangkat terakhir dengan nilai yang memenuhi angka kredit kumulatif dan memiliki nilai kinerja 2 tahun terakhir minimal baik. Selain persyaratan tadi, ada ketentuan tambahan dalam kenaikan jabatan, yaitu pejabat fungsional yang telah memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkat bersamaan dengan kenaikan jenjang. Dilakukan kenaikan jenjang terlebih dahulu, baru dilakukan kenaikan pangkatnya dengan angka kredit yang sama. Kemudian, kelebihan angka kredit untuk kenaikan pangkat dalam satu jenjang jabatan dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya. Serta, kelebihan angka kredit untuk kenaikan pangkat ke dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi, angka kredit tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya. Ada beberapa persyaratan administrasi yang harus disiapkan untuk pengajuan naik jabatan, yaitu asli penetapan angka kredit Pak Baru, fotokopi sah SK pangkat terakhir, fotokopi sah SK jabatan fungsional tertentu, fotokopi sah SK pangkat CPNS dan PNS, fotokopi sah penilaian prestasi kerja SKP 2 tahun terakhir, fotokopi sah ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir jika ada peningkatan pendidikan, fotokopi sah surat tanda lulus diklat pengangkatan, fotokopi sah kartu pegawai Karpeg, dan surat keterangan tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin. Nah, dalam kenaikan pangkat PNS, ada beberapa produk pelayanan, yaitu KP reguler, KP pilihan, KP jabatan fungsional, KP struktural, KP tugas belajar, KP penyesuaian ijazah, dan KP luar biasa baiknya. Untuk pros kenaikan pangkat umumnya melalui sistem digital, seperti Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara atau MYASN, sehingga berkas perlu diunggah sebagai soft file. Jumlah dan jenis dokumen spesifik dapat bervariasi antar instansi, jadi sebaiknya periksa panduan dari instansi atau Badan Kepegawaian Daerah BKD terkait di wilayah Anda. Adapun dokumen persyaratan atau berkas yang harus disiapkan dalam kenaikan pangkat, yaitu pertama, kenaikan pangkat reguler, yaitu SK kenaikan pangkat terakhir, STLUD bagi golongan 2D usul KP ke golongan 3A, SK sanksi bagi yang pernah kena sanksi, SK penempatan atau pengaktifan kembali dari tugas belajar atau karya siswa, surat keputusan dan persetujuan teknis pencantuman gelar, persetujuan teknis dan SK peninjauan masa kerja bagi pegawai yang memiliki PMK, surat cuti di luar tanggungan negara, SK jabatan atasan langsung, SK jabatan atau penempatan pegawai terakhir, SKP, dan P2K tahun 2022 dan 2023. Kedua, kenaikan pangkat pilihan struktural, yaitu SK kenaikan pangkat terakhir, SK jabatan terakhir, surat pernyataan menduduki jabatan, surat pernyataan melaksanakan perintah, surat pernyataan pelantikan,
Berita acara, pelantikan. SK pemberhentian dari JF bila sebelumnya sebagai pejabat fungsional, SK sanksi bagi yang pernah dijatuhi hukuman disiplin, SK penempatan atau pengaktifan kembali dari tugas belajar, surat keputusan dan persetujuan teknis pencantuman gelar, surat keputusan dan persetujuan teknis peninjauan masa kerja bagi pegawai yang memiliki PMK, sertifikat pelatihan kepemimpinan nasional di Klatpim sesuai dengan tingkat jabatan, Pertek dan SK peninjauan masa kerja, surat cuti di luar tanggungan negara, SKP 2 tahun terakhir bernilai baik. Selanjutnya yang ketiga, kenaikan pangkat jabatan fungsional, yaitu SK kenaikan pangkat terakhir, SK CPNS dan SK PNS bagi yang pertama kali naik pangkat, SK jabatan terakhir, Pak konversi terakhir, Pak berkesinambungan, surat keputusan pengangkatan pertama jabatan fungsional, sertifikat uji kompetensi bagi yang alih jenjang jabatan, SK pemberhentian dari JF apabila pernah diberhentikan dari jabatan fungsional, SK pengangkatan dan pengaktifan kembali sebagai JF apabila pernah diberhentikan dari jabatan fungsional, SK sanksi bagi yang pernah dijatuhi hukum disiplin, SK penempatan, pengaktifan kembali tugas belajar, surat keputusan dan persetujuan teknis pencantuman gelar, surat keputusan dan persetujuan teknis peninjauan masa kerja bagi pegawai yang memiliki PMK, surat cuti di luar tanggungan negara, SKP dan P2K tahun 2 tahun terakhir bernilai baik. Yang keempat, kenaikan pangkat berdasarkan penyesuaian ijazah, yaitu SK kenaikan pangkat terakhir, SK CPNS dan SK PNS, surat tanda lulus ujian penyesuaian ijazah, SK jabatan terakhir, Pak konversi terakhir, dan Pak berkesinambungan bagi pejabat fungsional, SK tugas belajar, transkrip, nilai, akreditasi prodi pada tahun lulus legalisir, surat tanda lulus ujian penyesuaian ijazah, asli uraian tugas jabatan yang baru, untuk penyesuaian ijazah S1 yang ditandatangani pejabat pembina kepegawaian pejabat eselon kedua, SK sanksi bagi yang pernah dijatuhi hukuman disiplin, surat keputusan dan persetujuan teknis peninjauan masa kerja bagi pegawai yang memiliki PMK, surat cuti di luar tanggungan negara, SK jabatan atasan langsung, SKP 2 tahun terakhir bernilai baik. Berikutnya, kenaikan pangkat tugas belajar, yaitu SK kenaikan pangkat terakhir, SK CPNS dan SK PNS bagi yang pertama kali naik pangkat, SK tugas belajar, SK pemberhentian dari JF struktural, surat keputusan dan persetujuan teknis peninjauan masa kerja bagi pegawai yang memiliki PMK, surat cuti di luar tanggungan negara, SK jabatan atasan langsung, SKP 2 tahun terakhir bernilai baik. Dan yang terakhir, kenaikan pangkat golongan ruang 4C ke atas pada bagian ini mencakup 2 bagian. Yang pertama, kenaikan pangkat jabatan fungsional, yaitu SK kenaikan pangkat terakhir, SK CPNS dan SK PNS, SK jabatan terakhir, Pak konversi terakhir, Pak berkesinambungan, sertifikat uji kompetensi, surat pernyataan, pelantikan, cerita acara pelantikan, SK pemberhentian sementara sebagai JF apabila pernah diberhentikan sementara dari JF, surat cuti di luar tanggungan negara, SK pengangkatan dan pengaktifan kembali sebagai JF apabila pernah diberhentikan sementara dari JF, surat keputusan dan persetujuan teknis pencantuman gelar, surat keputusan dan persetujuan teknis peninjauan masa kerja bagi pegawai yang memiliki PMK, SK sanksi bagi yang pernah dijatuhi hukuman disiplin, SK jabatan atasan langsung, SKP 2 tahun terakhir bernilai baik. Yang kedua, kenaikan pangkat pilihan struktural, yaitu SK kenaikan pangkat terakhir, SK jabatan terakhir, surat pernyataan menduduki jabatan, surat pernyataan melaksanakan perintah, berita acara pelantikan, surat pernyataan pelantikan, SK jabatan atasan langsung, SK pemberhentian dari JF bila sebelumnya sebagai pejabat fungsional, sertifikat pelatihan kepemimpinan nasional di Klatpim sesuai dengan tingkat jabatan, hasil seleksi jabatan 3 besar, surat keputusan dan persetujuan teknis pencantuman gelar, surat keputusan dan persetujuan teknis peninjauan masa kerja bagi pegawai yang memiliki PMK, surat cuti di luar tanggungan negara, SKP 2 tahun terakhir bernilai baik. Setelah menyiapkan dokumen yang diperlukan, selanjutnya aku bakal ngasih tahu kamu bagaimana langkah-langkah kenaikan pangkat digital jabatan fungsional. Yang pertama, persiapan dan pemeriksaan syarat kenaikan pangkat. Kamu dapat melihatnya dengan membuka ke portal MUI ASN dan masuk ke akun kamu. Kemudian pastikan hal berikut, yaitu: pertama, masa kerja kamu dalam pangkat terakhir itu minimal 4 tahun. Lalu, kamu telah memperoleh SKP dengan nilai baik dalam 2 tahun terakhir. Kemudian, kamu sudah memenuhi angka kredit kumulatif sesuai ketentuan jabatan fungsional.
Dan yang paling penting, kamu tidak sedang menjalani hukum disiplin. Kemudian yang kedua, pengumpulan bukti kegiatan dan penyusunan daftar usulan penilaian angka kredit atau DUPAK, di mana langkah ini dimulai dengan mengumpulkan seluruh bukti kegiatan sesuai butir kegiatan jabatan fungsional, seperti penyusunan dokumen analisis dampak lingkungan, pengawasan kegiatan berbasis lingkungan, dan pemberian rekomendasi mitigasi dampak lingkungan. Kemudian, menyusun seluruh bukti fisik kegiatan seperti laporan, surat tugas, dan dokumen. Seluruh kegiatan itu dikumpulkan dan disusun ke dalam daftar usulan penilaian angka kredit. Kemudian, bagian kepegawaian memeriksa kesesuaian kegiatan dengan unsur dan subunsur jabatan fungsional. Selanjutnya yang ketiga, pengajuan dan penilaian angka kredit. Setelah berkas DUPAK lengkap, tim penilai angka kredit TPAK melakukan penilaian dan verifikasi angka kredit dengan tahapan yang meliputi, yaitu pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen, lalu penilaian volume kegiatan dan hasil kerja, serta penetapan nilai angka kredit sesuai ketentuan jabatan fungsional. Selanjutnya, pengusulan kenaikan pangkat ke BKN. Setelah Pak disahkan, bagian kepegawaian menyiapkan berkas usulan kenaikan pangkat jabatan fungsional. Dokumen yang harus disiapkan, Pak, yang telah disahkan, SK pangkat terakhir, SK jabatan terakhir, penilaian SKP 2 tahun terakhir, surat pernyataan tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin, dan DRH, daftar riwayat hidup. Seluruh berkas diunggah melalui Estia SN3 PKN oleh operator kepegawaian. Sistem akan memberikan nomor agenda usulan sebagai tanda bahwa permohonan telah masuk ke sistem nasional BKN. Tahap berikutnya yaitu verifikasi dan persetujuan oleh BKN. Setelah data terkirim, BKN melakukan verifikasi dan validasi terhadap seluruh berkas usulan, memastikan kesesuaian antara Pak dan dokumen pendukung, mengecek keabsahan masa kerja, pangkat, dan jabatan, dan memastikan pegawai telah memenuhi syarat administratif dan angka kredit. Jika semua sesuai, BKN menerbitkan surat keputusan SK kenaikan pangkat jabatan fungsional. SK tersebut dikirimkan kembali ke BKD, instansi asal pegawai, untuk disampaikan kepada yang bersangkutan. Selanjutnya, penetapan dan penerimaan SK kenaikan pangkat. SK kenaikan pangkat diterima setelah diterbitkan oleh BKN, kemudian pangkat berubah misalnya dari 3A ke 3B, sesuai hasil penetapan jabatan fungsional, dan untuk gaji serta tunjangan disesuaikan dengan pangkat dan jabatan terbaru. Bagian kepegawaian mengarsipkan SK ke dalam MYASN atau SYASN dan menyampaikan tembusan kepada bendahara gaji untuk penyesuaian penghasilan. Yang terakhir, pembaruan data dan pengembangan karier. Setelah menerima SK, perbarui data kamu di SYASN dan MYASN sehingga profil kariernya otomatis menampilkan jabatan dan pangkat terbaru. Kenaikan pangkat ini bukan akhir dari perjalanan karier kamu, melainkan tahap awal untuk melangkah ke jenjang profesional yang lebih tinggi. Dengan memahami setiap tahapan proses kenaikan pangkat ASN, diharapkan seluruh pegawai dapat lebih siap, tertib administrasi, dan proaktif dalam memastikan kelengkapan data serta dokumen yang dipersyaratkan. Terus tingkatkan kinerja dan profesionalisme dalam setiap tugas. Sampai jumpa di video berikutnya.